Buat kamu yang mau belajar jadi MC, langsung aja join di komunitas MC Sejuta Acara. Kita langsung aja masuk ke materi inti kita pada hari ini, yaitu kenapa MC itu butuh skrip. Oke, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa ketika seorang berbicara, itu umumnya akan mengeluarkan kata antara 100 sampai 150 kata per menit. Itu kalau orang sedang berbicara normal katanya. Baik itu sedang ngobrol, ataupun dia, waduh, kaget saya. Ya, itu lagi ngobrol seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya yang profesinya memang berbicara menjadi seorang public speaker misalnya, baik itu seorang MC ataupun penyiar radio atau trainer. Nah, apakah kata-katanya ini sama? Nah, jadi alasan pertama menurut teman-teman kenapa MC itu butuh skrip? Jawabannya adalah agar kita ini sebagai MC nantinya bisa berbicara itu lebih teratur dan terstruktur. Nah, karena secara normalnya aja kalau orang ngobrol biasa itu 120 sampai 150 kata per menit, gimana kalau MC kan? MC itu openingnya aja udah kehitung tuh, pasti lebih dari segitu jumlahnya. Nah, kalau kita nggak pakai skrip, nah berarti kita ngobrolnya takutnya nanti ngalor ngidul. Yang harusnya kita ngomong cuma dapat waktu 5 menit buat opening, tapi karena nggak ada skrip, kita nggak punya patokannya nih apa aja yang harus disebutkan, apa aja yang harus disampaikan, jadinya over. Nah, makanya alasan pertama kenapa butuh skrip adalah agar kita ini bisa berbicara dengan teratur dan terstruktur. Yang kedua, nah ini saya mau tanya nih, jadi boleh dijawab di kolom chat, boleh pakai mic ya, silakan bebas. Kita akan intim ya, kita private banget nih. Menurut teman-teman, apa kira-kira hal kecil, tapi itu kalau dilakukan sama MC, akibatnya fatal banget buat seorang MC. Padahal kecil banget, kelihatannya sepele, tapi kalau ini dilakukan, ini dampaknya fatal banget. Boleh, yuk kita sharing-sharing. Pak Bre boleh, Mas Effendi, Mbak Yesi boleh. Lewat chat boleh, open mic juga boleh. Kita santai aja hari ini. Kesalahan menyebutkan nama, Coach. Nah, cakep. Satu, menyebutkan nama. Pak Bre ada tambahan? Pak Bre lewat chat. Salah ucap kata, betul. Mbak Yesi ada tambahan atau sama? Sama. Oke, sama. Yes, saya juga sepakat ini jawabannya tepat banget karena alasan kedua kita butuh skrip adalah agar kita terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam penyebutan. Ini kelihatannya sepele banget, tapi kalau MC ngelakuin ini, biar langsung rame. Karena secara pengalaman saya pernah acara Polri waktu itu, kalau acara Polri itu suasananya tuh sangat menegangkan, teman-teman. Kita mau baca skrip aja tuh mata melotot, dipelototin dari mana-mana. Karena dari orang Polri itu nggak suka banget kalau ada penyelenggara acara itu ngelakuin kesalahan. Nah, ada teman saya waktu itu makanya digantiin sama saya. Jadi kesalahan dia di awal adalah dia salah nyebutin jabatan kolonelnya atau yang akan disebut lah sebagai yang terhormat. Itu ya ampun, cuma satu huruf aja salah, satu titel aja langsung warawiri di mana-mana tuh. Polri nyamperin dia langsung kelar acara dimarah-marahin dia. Padahal kesalahannya di mana? Di skripnya. Skripnya yang salah tulis bukan si MC-nya. Nah, itu aja pakai skrip bisa salah ya kan kalau kita nggak check and recheck. Gimana kalau tanpa skrip? Karena saya pribadi juga saya termasuk orang yang susah ngapal nama orang kalau jarang saya ulang-ulang. Jadi ketika dapat insight nih, nanti tolong ya Mas sebutkan nama ini. Apalagi acara MC wedding ya, kadang kan ada orang di foto nih. Mas, nanti keluarga ini mau foto ya. Saya mesti catat tuh. Kalau nggak saya catat, saya hafalin doang. Itu bahaya banget dengan yang namanya kekeliruan dalam penyebutan nama. Itu alasan kedua kenapa kita butuh skrip. Yang ketiga, kita sama-sama sepakat kalau misalnya percaya diri adalah salah satu faktor kesuksesan penampilan seorang MC. Nah, kira-kira menurut teman-teman, selain percaya diri, apalagi yang dibutuhkan oleh seorang MC? Atau gimana caranya
kita sebagai MC ini bisa percaya diri sebelum perform? Apa yang harus kita lakukan atau apa yang biasa teman-teman lakukan sebelum tampil agar bisa lebih percaya diri? Mas Effendi biasanya ngelakuin apa sebelum tampil biar lebih pede lagi performnya? Eh, Pertama membayangkan hal-hal yang baik, Coach. Oke, afirmasi Tentang, ya. iya, afirmasi tentang kesuksesan, keberhasilan. Terus tarik nafas, hembuskan nafas, inhale, exhale. Oke, jadi relaksasi diri ya. Ya, relaksasi. Mantap, siap. Kalau Pak Bre kalau biasa ngisi training gimana Pak Bre? Ngelakuin apa nih? Ada terapi apa nih yang biasa Pak Bre lakuin biar bisa lebih percaya diri lagi? Kesiapan dan latihan. Kesiapan dan latihan, cakep. Kalau Mbak Yesi nih, Mbak Yesi kan mau perform nih tanggal 30 nanti nih. Mbak Yesi sendiri, apa yang biasa dilakuin nih Mbak Yesi nih? Sebelum tampil biasanya. Eh, latihan dan jangan lupa makan dulu. Latihan dan jangan lupa makan dulu. Takut lapar ya Mbak ya. Iya. Nanti nggak fokus ya. Oke, nah ini kita udah ada yang join lagi Mas Haidar. Mas Haidar, sebagai seorang performer, kita nih salah satu faktor tampil PD-nya itu adalah kita harus bisa percaya diri. Nah, kalau Mas Haidar sendiri, biar bisa tampil lebih percaya diri, biasanya Mas Haidar itu ngelakuin apa? Oh, mic-nya belum dinyalain, sorry. Yuk. Sorry. Kalau saya sih coach biasanya pasti mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan cara riset materi yang akan saya sampaikan apa. Jadi sehingga nanti saya nggak kosong banget, sehingga saya tahu apa yang ingin saya sampaikan kepada khalayak ramai gitu. Oke. Apalagi kan saya sebagai kalau profesi kan sebagai jurnalis, jadi Hmm. benar riset materi pemberitaan apa yang mau saya sampaikan itu penting banget sih untuk memboost kepercayaan diri saya supaya meyakinkan bahwa ini informasi benar saya paham banget sama apa yang saya sampaikan gitu sih coach. Oke, thank you. Yes, saya sepakat sama jawaban teman-teman karena salah satu alasannya, alasan ketiga, kenapa kita butuh skrip adalah untuk membantu kita dalam persiapan dan latihan sebelum perform. Karena perlu banget, kita kan nge-MC itu kan bakal sering banyak ngomong nih, tapi kita nggak bisa asal ngomong. Nah, kadang kita dikasih bahan nih sebagai MC nih, Mas, nih skripnya. Nah, tapi kita jangan baca pas hari H atau pas mau perform. Alangkah baiknya kita baca pasti sebelum tampil. Apa sih yang dibaca? Pertama pasti nih kalau saya adalah latihan minimal ada kata-kata yang jarang saya baca nih, saya harus latih dulu nih biar nggak salah dalam penyebutan. Terus juga kadang saya latihan biar tahu nih kapan titiknya di mana, komanya di mana, intonasinya nanti bacanya kayak gimana. Nah, jadi itulah alasan ketiga kenapa kita butuh skrip biar tadi biar kita bisa tampil percaya diri ya tentunya kita harus mempersiapkan diri. Nah, salah satu cara mempersiapkan diri sebagai MC jelas yaitu adalah kita harus baca skrip dengan betul dan baik dulu sebelum tampil. Biar tadi kesalahan kedua kita nggak lakuin adalah salah dalam penyebutan nama atau salah penyebutan yang lain lah, frasa dan macam-macamnya. Itu alasan ketiga. Nah, alasan keempat nih, banyak yang sering tanya sama saya, Mas, kalau MC itu skripnya bukannya udah disiapkan sama IO ya? Nah, ini jawabannya betul secara profesional dan harusnya ya, ini kita ngomongin harusnya dulu. Harusnya memang skrip MC itu udah disiapkan sama IO. Tapi ternyata kenyataannya ini yang saya alamin juga nih. Kan saya kan ngerintis dari nol banget nih kan. Yang dari awal-awal job-job yang biasa sampai corporate sampai kementerian. Nah, jadi saya tahu tuh prosesnya ternyata nggak semua instansi yang ada IO-nya itu nyiapin skrip teman-teman. Dia cuma nyiapin tuh cover cue card doang. Nah, karena saya pernah kejadian saya kaget. Jadi pas saya lupa nanya, jadi pas awal-awal nge-MC, pas saya datang ke hari H, Mas, ini cue card-nya. Saya dikasih kosongan. Cuman ada ronde-ronde acara doang, nggak ada bahan. Saya ngomong apa ya? Oh, itu pengalaman paling parah sih yang saya alamin ya. Nah, ternyata nggak disiapin semuanya. Makanya alasan kenapa kita mesti bisa bikin skrip adalah biar kita nggak kaget kalau misalnya dari penyelenggara acara, baik itu yang ada IO-nya atau
panitia internal. Nah, ini kalau panitia internal jangan harap deh ada IO, ada skrip maksudnya. Itu udah jangan berharap. Karena dia mikirin acaranya aja udah pusing kan. Ditekan sama atasan, acaranya harus sukses dan segala macam. Apalagi mikirin skrip MC. Kalau dia belum terbiasa, pasti nggak bakal bikinin dan akan menyerahkan semuanya ke MC. Itu alasan keempat kenapa kita butuh skrip MC.